ibu-ibu yang udah dandan, udah cantik. Dari jam 5 kurang 10, nungguin OTW doang. Tapi sambil nyambi. Udah mandi, udah dandan sambil ngepel. Betul. Bersihin toren. Betul. Nyabuin genteng. Nyabuin genteng? Iya. Kesian amat. Ini sawang. Tapi khas banget ya kalau kita di rumah tuh masih ada ibu. Waktu zaman kita tuh masih tinggal sama ibu di rumah tuh. Kalau khasnya pagi tuh bangun tidur pagi tuh jam 5 misalnya tuh. Itu udah bau masakan ibu-ibu yang pagi-pagi udah dimasak gitu. Entah itu nasi goreng atau tempe goreng. Pokoknya kalau ada ibu rumah jadi hangat. Tapi kalau ke teras dikit bau rokok tuh bapaknya. Tapi emang dia tahu kalau ibu-ibu ya kalau pagi-pagi emang udah kebiasaannya. Dia udah pagi-pagi tuh udah bukain jendela, udah nyapu, bikin nasi goreng terasi, iya kan? Tapi yang kasihan itu kalau tinggal di Lawang Sewu. Kenapa? Begitu? Buka pintu banyak banget. Lagian nggak ada. Pintu 1000. Mana ada keluarga yang tinggal di Lawang Sewu? Iya. Gak masuk akal nih orang begini nih. Tapi ibu-ibu yang ada di rumah pasti bertanya-tanya, kau cuma bertiga, kita bertiga dititipin sama Kiki. Kiki lagi holiday. Holiday. Iya. Mana sih ya? Ke Korea nonton BTS. Betul. Padahal di Indo kan ada nanti ya. Ada. Oh, biasa orang kalau udah cinta kan seperti itu. Betul. Bener. Sama seperti halnya ibu-ibu di Indonesia nih yang udah cinta sama OTW nungguin dari jam 4 subuh. Terima kasih ya buat ibu-ibu setia penonton Nanti kita. Piala Dunia ada. Ya. Rebutan sama bapaknya tuh nanti. OTW apa ini ya, bola ini? Ibu-ibu zaman sekarang juga udah pada melek olahraga. Main bola ibu-ibu? Iya, karena kan ikutin visi mens sana in corpore sano. Wih, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul dia. Terdapat jarwo yang kuat. Apa itu? Bukan jarwo, apa jiwa. Buktinya tuh, mereka juga paling semangat banget kalau pengen senam pagi. Oh. Ya, aku udah ngedit videonya ada. Wih, keren. Gerakannya sehari-hari banget ya. Yang ini jemur baju. Betul. Kalau yang gini tau nggak apa? Apa tuh? Apa? Nolak disuruh bapaknya. Curiga, ibu-ibunya alumni Alaida. Iya. Oh iya, suka gini-gini kalau tiap pagi dulu, ya kan? Kamu ini gak? Kamu udah pernah ikut ibu-ibu senam-senam kayak gitu gak? Pernah, sering. Sering ya? Jujur nih ya, aku Keren, kasih tahu. keren. Jadi sebelum aku jadi artis, aku itu kalau tiap pagi kan belum ada kerjaan. Iya. Aku kerjaannya itu jumba sama ibu-ibu di agrowisata Cilangkap. Masa iya. Kan aku gini paling semangat ya. Iya. Disuruh naik aku ke podium, disuruh jadi Oh, ini infrastruktur sama dia. yang gini-gini. Ibu-ibu, ayo Bu. Instruktur. Hah? Instruktur. Karena perannya. Kamu, Instruktur mah tol. kamu jadi begini dong, jadi jembatan. 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 Iya, Jadi jalanan. Jadi langsung contoh apa namanya? Instruktur. Instrukturnya disuruh aku naik. Instruktur, oke. Wih, akhirnya besoknya aku belajar lihat di YouTube, dibayar 8.000 sekali pertemuan. Oh, aku pernah punya pengalaman. Pernah juga? Suruh jemput kakakku yang udah ibu-ibu gitu kan. Ki jemput Ki di sini. Udah gue datang tuh pakai motor gitu. Kakak pakai baju loreng. Semuanya loreng. Semuanya Jadi loreng. kakak kamu bilang, Iya. kakak pakai baju loreng. Iya. Lu kakak datang semuanya loreng. Tuh. Jangan-jangan kakak kamu. Jangan ibu-ibu yang baju loreng ini. Ini ngeri nih. Minta dijemput. Ya, Dijemput ini nih. Hai. Selamat datang, Mas Andika. Ini baru instruktur Ini baru jumba asli. Ini baru. Mas Andika. Jadi beliau ini mungkin pernah tahu ya, artis juga, anak-anak artis juga, tapi punya pekerjaan yang bikin sehat seluruh wanita-wanita Indonesia. Amin. Lihat body goalnya tuh. Kasih tahu Kak. Kasih tahu Kak body goalnya Kasih tuh, Kak. body goalnya. Kasih tahu Kak. Ih. Mereka kalau jalan nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Oh, begini mundur. Gak nyampe. Terima kasih. Iya, ini. Aku lewat sini boleh? Oke. Jauh amat. Jauh amat muternya. Tapi ya, satu perasaan yang ngelihat mereka ini yang kita rasakan di hati adalah iri sekali. Karena? Badan mereka bisa sebagus ini. Iya. Di tengah kesibukan kalian. Oh iya. Bener-bener goal. Kalian benar-benar menyempatkan diri untuk membentuk tubuh seperti ini atau memang goals kalian setiap bulan seperti ini? Dari Kak Cantika. Harus sih, harus nyempetin waktu Iya. buat olahraga. Wajib Walaupun ya? lagi sibuk jadwal Wajib. juga. Ya syuting ya apa segala macam. Iya dong. Pasti Karena ada. apalagi semakin umurnya semakin nambah, justru harus semakin dijaga. Makanya mukanya kelihatan positif vibe ya kan. Karena olahraga fresh. Tapi emang bener tahu aku pernah kayak lagi capek syuting. Terus besoknya kan biasanya kalau kita
males kan kayak ya udah ikut males ya. Besoknya aku coba tahu olahraga. Terus muka kita jadi capek deh kayak kayak ada mood yang apa ya? 3 jari ya, cium 3 jari ya. Iya kan kayak dia masuk ya. Iya. Halo gitu. Bener. Ngaruh loh olahraga. Apalagi tadi kita lagi bahas ibu-ibu itu tadi yang pada senam-senam itu dress code-nya ya. Iya. Itu warna-warni kayak ayam-ayaman SD ya. Tadi ya. Emang kalau Zumba tuh selalu heboh, unik-unik. Benar. Emang harus. Karena pesertanya tuh ibu-ibu. Rata-rata ibu, ya kan? Aku pernah ya saking itu dia pengen menang best kostum kali ya. Iya. Pakai baju itu reok Ponorogo yang benar-benar. Yang bener aja masih coba pakai baju reok. Iya. Beneran. Iya, beneran. Jadi kita itu sebagai instruktur Zumba ya, sebagai Zin, kita itu selalu punya pedoman. Kalau kita itu mau ngajar, kita tuh nggak boleh jangan sampai kalah menyala dibandingkan members kita karena biasanya tuh yang datang mereka semua benar-benar effort banget. Jadi kalau misalnya kita bilang nih akan ada Zumba party misalnya gitu. Dress code-nya neon. Oh, udah. Kalau bisa kita nih yang di atas panggung harus pakai lampu neon beneran kita tempel. Kalau nggak kita kalah Jadi menyala. ibu-ibu nyala ya, ibu-ibu nyala. Berarti Iya. terjawab ya, tapi jujur setiap ketemu sama ibu-ibu ini mohon maaf ya. Dari pandangan aku kata aku gini, kok ini ibu-ibu juga maaf ya, kok kayak norak kayak kue lapis. Leggingnya hijau. Oh, beda-beda warna. Bener, habis legging ditutupin celana warnanya pink. Terus atasnya lagi abu-abu. Ininya kuning, gue bilang, ini mau ngapain? Tapi sekarang aku tanya. Kenapa? Bener kan? Berarti kan mereka berhasil karena Anwar jadi ngeliatin. Terus kita juga yang di atas nih, kita yang instruktur yang di atas juga jadi semangat ngeliatinnya. Tapi kalau dress code kayak sampai reok-reok gitu menghambat pergerakan Zumba. Bener nggak sih? Kan repot kalau topeng reok kan gede banget nih bawah. Tapi apapun, seheboh apapun, pokoknya asal itu dia menang best kostum. Karena suka gitu kan, ada. Iya, tapi aku mau nanya kalau misalnya untuk orang-orang yang nggak punya waktu untuk berolahraga keluar rumah, Nah. itu bagaimana caranya? Kita nggak keluar pun tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Di rumah pun bisa banget olahraga itu yang aku praktekkan selama ini sih. Iya. Iya, Kak. Mulai dari 15 menit juga setiap hari asalkan dilakukan rutin itu pasti ada banget manfaatnya ke tubuh. Iya. Oh, berarti kayak ini video satu ini. ada. Ada dong. Ada. Aku udah survei sama video ini. Yang penting kreatif. Semua Iya. alat-alat yang ada di lingkungan kita bisa dipakai untuk berolahraga ya. Happy, ibunya bugar. Yang penting ada kemauan ya. Iya. Manapun itu, bukan tempatnya, bukan seragamnya yang mahal, tapi kemauannya untuk sehat itu nomor satu. Tapi ibu-ibu mohon dikontrol lagi ya untuk tenaganya. Kenapa? Tadi yang ngangkat-ngangkat gini. Takutnya kan gini. Aduh. Mereka mental. Saya masa anak saya gitu. Mental. Mana dia? Yang nggak sampai mental ke bulan juga. Kita boleh mencobanya? Ayo dong. Ya, yuk, kita lihat ya. Ayo. Pakai alat-alat yang ada di rumah tuh Masa iya? bisa Bisa banget. pakai Emang apa bisa? aja. Ada pakai apa? Kalau pakai minyak bisa, pakai minyak. Minyak bisa Bisa banget. pakai minyak banget. Oh, pakai minyak bisa. 2 boleh Kak. Dua boleh, dua. Terus Jadi- kita jadiin ini ya pengganti dumbbell. Ya, bisa. Buat ibu-ibu bisa langsung dicobain di rumah. Iya. Pakai minyak. Jadi kita mau squat dulu, tekuk lututnya. Waktu Oke. naik up bawa ke atas dumbbellnya. Wow. Ayo, iya bisa. biar Oke, kita ayo, bisa boleh deh. Tapi Berarti yakin. Ya, Tadi kayak nyindir nih. Kenapa emang? Harga minyak naik gitu. Iya. Gerakannya Kak doang. Cantika, berarti pakai alat-alat yang ada di rumah boleh? Boleh. Aku pakai ini boleh? Yang itu juga jangan dong. Sambil bikin kue. Pakai air. Pakai ini nih. Botolin. Pakai beras boleh bisa nggak? Boleh. Pakai keras bisa. Nah. Buat perut nih. Nah, dari depan si berasnya atau ini galonnya kita bawa ke samping. Perutnya ditahan ke dalam. Ditahan ke dalam. Kanan, kiri, kanan, kiri. Rasain perutnya. Rasain. Rasain lu. Berasa nggak? Apa berasa yang lain? Iya. Ini kan pakai ini kan barang-barangnya barang-barang mahal, minyak mahal, beras mahal. Ada nggak pakai barang-barang yang lebih murah lagi? Bisa. Mau pakai kursi boleh. Pakai kursi. Nada bisa, Adina bisa pakai kursi? Anda bisa pakai kursi. Ada kursinya? Ada nggak Ate? Oke. Siapa ngambil Oh. kursi? Coba Kak Dinada. Ketika yang kasih tahu gerakannya aku yang Jangan praktek berebut kursi ya, jangan berebut kursi. Nggak boleh. Di sini nggak ada. Ini ya. Ya, silakan. Kita bayangin gerakan yang squat yang tadi itu sebenarnya dari
aktivitas sehari-hari yang kita lakuin. Misalnya kita mau duduk, ini squat loh. Iya. Nah, naik lagi. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas, gitu. Oh gitu. Bisa juga buat perut, angkat kaki. Nah, Jadi mana? tuh jadi banyak banget. Misalnya mau ngecilin perut kayak Ate. Oh iya gimana Kak? Gimana cara? Ada nggak Sebenarnya gerakan-gerakan? nggak ada olahraga yang terlalu bisa menjamin 100% akan ngecilin perut atau menjamin perutnya pasti bakal kecil. Termasuk olahraga-olahraga yang mungkin selama ini kita tahu kayak sit up apa segala macam. Sebetulnya nggak ada. Oke. Tapi ada gerakan-gerakan atau olahraga-olahraga yang bisa bagus untuk melatih atau Kencengin. otot perut. Otot perut, Iya. kencengin otot perut. Nah, Gimana? sebenarnya kalau kita nggak ada alat apapun nih, sambil nonton TV bisa dilakuin, sambil Ngapain? santai bisa dilakuin. Itu ada satu gerakan yang namanya plank. Plank itu banyak banget ototnya yang bisa dilatih. Betul. Dan gampang lakuinnya di Coba rumah. boleh nggak? Boleh dong. coba. Ya. Buat ibu-ibu silakan dicobain di rumah ya, Ya. sambil ngepel masak. Nggak bisa sambil ngepel. Bisa ya? Tapi sambil nonton TV nih, sambil nonton kita di sini nih bisa nih ya. Plank Jadi, namanya ya, nih. sebenarnya plank itu juga bisa macam-macam, bisa sambil tangannya bisa di atas, tangannya juga bisa di bawah, tergantung bebas. Ayo Kanwar. Tapi Silakan, Yuk, silakan. ke sini ya. Kita sini aja. Silakan aku sini aja. ya. Ini kayak mau nonton TV nih. Oh, boleh kakinya di otot perutnya dikunci, otot bokongnya dikunci, otot kaki pahanya dikunci. Aku benerin ya, sambil aku benerin. Otot glutnya Gini. Oh diangkat. Pinggangnya diangkat. Bentar ya, Kanwar. Nah, Itu lu tadi kayak pernah gambar. ini jangan-jangan kerjaan Anggaplah ya seperti ini nih lengan kita itu seperti mendorong badan kita ke atas. Jadi bahunya tuh seperti mendorong badan kita ke bawah. Jadi ini tangan selalu mendorong ke bawah. Kapan udah ya, jadi ini namanya gerakan plank. Bisa juga dilakukan dengan berbagai kombinasi. Masih kuat kan ya? challenge ya, 10 menit. 10 menit. Belum semenit, Mohon maaf. Asli ini emang ini bagus banget. Ini udah perut aku aja udah rata pulang. Dan kemana masa sambil sambil. Maafkanku yang suka kepadamu, love you sedikit saja. Melihat dari sini saja cukup. Olahraga. Betul. Wanita yang cantik itu bukan hanya dari olahraga tapi dari asupan yang mereka makan. Betul. Salah satunya ini udah aku buat. Ini dia mango kiwi cooler. Buler. Oke, ini buat kakak. Oke. Silakan. Dari apa aja ini bahannya? Ini bahan-bahannya Bahannya ada apa tuh aja kita ada ini? potongan buah mango. Terusnya juga pakai jeruk sunkist ya, peras ya kan. Sirup nanas, sama Sirup. es sirup. Ada buah kiwi, dan ada es baitu. Batu. Gimana Kak? Seger banget mangganya ya. Best seller ya? Best seller kali. Enak banget. Ini kalau agar rasa buahnya bisa meresap lagi di dalam air, ini pas lagi dicemplungin itu didiamkan dulu. Ya. Diamin sampai di WhatsApp duluan. Pokoknya Ngambek dong. ngambek itu dia. Itu mah kayaknya keluarga kamu deh. Iya. Aku mau nanya dong untuk kalian-kalian nih anak-anaknya artis, kalian dapat privilege apa sih yang paling gampang didapetin gitu misalnya? Kayak entah antrian, misalnya kalau lagi Kak Denada nih lagi ngantri beli boba biasanya gitu. Anaknya Emilia Duluan Contessa aja nih duluan ya. Denada, misalnya gitu. Kalau aku ya kebetulan karena ngawalin karirnya kan juga sama bidangnya sama mama ya. Di musik ya. Jadi privilege yang dirasain adalah dulu jadinya gampang karena orang suka ngomong itu tuh yang nge-rap tuh itu anaknya Emilia Contessa tuh gitu. Oh, jadi dikenal ya karena nama besar mama. Iya, tapi ya itu ada apa sih? Plus minus. Ada plus minus juga. Minusnya orang tuh jadi ada beban gitu. Wah, anaknya Emilia Contessa. Sementara kan si mama kan terkenal dengan suaranya yang begitu gitu kan. Jadi mohon maaf kayak ada mungkin kayak ngebanding-bandingin. Ngebanding-bandingin ya anaknya Emilia Contessa tapi kok suaranya nggak kayak mamanya gitu. Ada beban juga ya Kak. Pasti ada beban lah gitu. Lebih ke situ sih. Tapi biar gimana pun aku ngerasa banyak banget terbantu karena
Nama besar. Anaknya Emilia Contessa ya. Pastinya dong. Udah pasti, iya. Tapi kalau kakak kan mohon maaf kan dulu nyanyi juga kan? Nyanyi, terus ikut main Sinetron pernah. model juga. Semua dicoba. Semua dicobain. Itu berarti karena mohon maaf ya, mamah yang ngucuk-ngucukin, apa emang kayak keinginan kakak sendiri? Enggak, awalnya aku pengen nyanyi dong mah gitu. Mama kan sama sekali nggak nyanyi ya, tante malah yang nyanyi. Aku ngomong ke mama, terus mama justru nanya, ini kamu gimana orang lagi sekolah, masih kecil kan? Ya, SMP, SD udah mau nyanyi. SD, akhirnya ya udah kita bikin kesepakatan, boleh nyanyi, show gitu keluar kota, tapi sekolah tetap nomor 1. Jadi bener-bener bikin kesepakatan nggak boleh bolos sama sekali. Seperti itu. Sama kayak aku juga pernah minta kayak gitu sama mamaku. Minta nyanyi? Mama aku mau nyanyi bikin aku album. Terus diajak ke depan. Bapak lu pakai Honda 7. Jangan mau banyak banget. Ya jadi dah. Ya giginya cuma 3 udah 70 ada. Sadar diri, oi. Gitu. Kalau Kaneda katanya pernah ada cerita susahnya masuk TV. Susah tuh. Jadi walaupun anaknya Emilia Contessa, walaupun mama Masa itu ini susah? susah banget, nggak bisa. Dulu tuh TVRI satu TV cuma ada TVRI, nggak ada yang lain, belum ada. Dan Saat itu ya, saat itu. nggak ada Pilihan ya? cuma satu. Dan waktu itu kalau misalnya mau muncul di TV dan bisa dikenal secara nasional, jalurnya itu cuma antara 2. Apa Satu jalur prestasi, menang-menang di kompetisi-kompetisi, festival-festival, dan itu bener harus bener-bener dulu tuh harus legit gitu, nggak bisa kayak gitu-gitu nggak bisa. Satu itu, atau yang kedua punya karya, yang memang karya. Yang hits ya. yang hits, yang meledak, Meledak baru gitu. tuh. Beda sama Jadi nggak sekarang bisa. ya. Jadi walaupun aku dulu anaknya mama, itu nggak bisa mentang-mentang. Oh ini anaknya Emilia Contessa mau jadi artis juga, maksudnya nggak bisa. Nggak bisa. Dulu aku akhirnya bisa masuk ke dunia entertainment karena aku awalnya tuh menang Asia Bagus. Kompetisi Internasional bernyanyi loh. ya, internasional, Asia, dan pada saat itu memang TVRI yang di Indonesia yang kerjasama dengan kompetisi itu dan memang yang menayangkan. betul. Ya udah gitu, setelah menang itu barulah punya akses untuk bisa masuk, dan itu pun mau ikut Asia Bagus juga audisi dulu. Bener audisi nggak bisa. Audisi dulu. Ini titipin nih Nggak anak saya bisa, nih di gitu. situ nggak bisa. Audisi dulu bener-bener disuruh Mau apa? Mau nge-rap? Coba gimana? ya harus nge-rap dulu. Harus. Real audisi. Mohon maaf, rap itu kan susah, ya kan? Liriknya banyak dan harus sesuai tempo. Iya. Harus terbiasa nyerocos di rumah tuh. Itu ibu-ibu ngomel kalau pagi-pagi, ngiris uang belanja. Kalau buat Kak Cantika, mama sama tante kan masih eksis ya sampai sekarang. Iya. Ibu ada nggak? Masih ada keinginan lagi meneruskan jalannya mamah dan Aku mungkin Tante. meneruskan tapi dalam bidang yang berbeda ya, olahraga. Karena kalau sinetron itu jujur aku agak-agak susah menunggu lama gitu. Iya, Kok malas nunggu ya, Kak? Iya. Iya kan? Emang bener kalau sinetron kita nunggu lama Apalagi ya. kan udah berkeluarga, punya anak, Iya, jadi pengennya iya, tetap iya. bisa imbang, ngurus rumah tangga juga, tapi tetap berkarya juga. Jadi sekarang aku ngajar olahraga. olahraga sekarang ya. Olahraga sama kayak Kak Dena. Iya, kita sama-sama instruktur Itu Zumba. juga ya. Iya. Tapi kalau tuh tadi ya, tadi kan pada bilang tuh para kaum ibu mungkin Iya. yang suka datang ke kelas-kelas Zumba ya. Ada yang tadi bilang, oh udah dengan dandanan begitu. Jangan sedih ya, mereka itu 2 jam itu kuat Zumba. Ya, 2 jam. 2 jam, 120 menit. Aku pernah kok ngajar kelas yang benar-benar 120 menit. 2 jam dia kagak bisa diem. 2 jam. 2 jam para ibu itu full bergerak dengan semua energinya. Energi, senyumnya. Pantes ibu-ibu kalau ngotot sama tukang sayur tuh. Oh ada urusan Nanda itu mah. Iya, jadi selain di jalan raya, kata kalimat yang menyatakan bahwa ras terkuat di bumi itu adalah para ibu, itu Iya. bisa dibuktikan juga di kelas Zumba. Karena di situ kelihatan banget energinya. Padahal di rumah, nyampe rumah masih ngurusin rumah, ngurus anak, ngurus suami, iya kan? Betul. Tapi di kelas Zumba mau 1 jam, 1,5 jam, 2 jam full. Keren buat ibu. Hebat sekali, hebat. Kan beda nih kalau Kak Cantika kan tadi meneruskan bidang warisan entertain dari orang tua kan di bidang lain nih. Kan kalau Kak Dena kan kalau sekarang kan
semua nih masih nyanyi, Masih eksis juga, masih nanti entertain syuting juga. juga gitu. Tapi ada nggak sih Kak kayak muncul perasaan gitu, penyesalan menjadi artis atau di entertain, ada nggak sih? Ada penyesalan justru bukan kenapa aku berada di dunia entertainment, tapi dulu almarhum Papa itu adalah orang yang menentang aku untuk masuk ke dunia entertain. Papa tuh dulu punya keinginan aku tuh untuk bisa jadi dokter, kuliah kedokteran gitu. Penelitian apa tuh ya? Iya, karena kan dulu tuh kita tuh percaya banget sama yang namanya beliau ya, almarhum tuh percaya banget sama yang namanya tes IQ. Jadi kita suka di tes IQ tuh secara rutin gitu. Dan dari tes IQ itu Papa bilang bahwa kamu mampu gitu. Tes ya. Setelah itu mampu gitu. Dan memang juga dari sekolah segala macam dulu bilang mampu. Nah tapi karena aku udah keburu keenakan berkarir. Lu nyaman ya? Udah ada duitnya lagi nih. Iya, lagi gede lagi. Akhirnya jadi aku merasa udah deh nggak usah deh, udah biar aja di sini. Sekarang itu jadi satu hal yang sejujurnya aku sesalin. Kalau aku bisa balik, Iya. aku kepengen bisa karena bisa kok, banyak kok. Dokter Tompi, dokter juga, tapi karirnya juga di dunia karirnya entertainment oke. Betul juga. gitu. Sebenarnya bisa, cuma pada saat itu ya itulah masih usianya juga masih ini. Iya biasa darah. Dan udah muda, nyaman iya. juga. Dulu dai cilik ya. Tapi kisah kamu sama kayak aku, masa dari cilik, papa aku tuh pengen jadi, anaknya jadi tentara. Tentara Tentang, sampai aku kabur dari rumah kayak, aku Bentar kamu kabur. Pokoknya enggak mau. Makanya kalau disuruh siap udah. itu bener-bener ditentang sampai akhirnya aku pengen membuktikan sama orang tua aku kalau aku bisa sukses dengan pilihan aku, karena aku nggak mau ketika aku ngikutin kata orang tua yang ada aku malah gagal gitu. Karena enjoy the life apa yang kita lakukan kan kayak best seller gitu. Tapi sekarang kan kamu bisa buktiin kamu Anwar yang sekarang kan udah membanggakan juga. Iya. Makan Masya Allah. keluarga, Ngomong punya rumah, soal punya keluarga usaha. ya. Oh, Kak Cantika ini kan keluarganya hobi tuh yang sehat-sehat. healthy life, yes. Iya. Pernah ribut soal makanan sehat gak sama suami? Coba dah. Aduh. Pasti deh. Harus banget ya. Coba. Ya namanya manusia ya, pasti aku pun ada lah masa-masa lagi mau ini fase datang bulan gitu misalnya. Pasti pengen yang manis-manis, ya udah nggak apa-apa diturutin aja, tapi tetap ya secukupnya, nggak boleh berlebihan. Iya. Karena berlebihan semuanya nggak baik. Iya, betul. Jadi itu kadang-kadang ya misalnya malam-malam tuh aku suka kayak bikin mie instan, ada aja gitu. Oh ada? Ya serius? Seorang Cantika Ini pengakuan ya. Tapi memang perempuan kalau lagi dapat itu algoritmanya nggak ketebak. Nah, Algoritma. Istri aku juga kayaknya kalau lagi datang bulan, aduh pengen yang manis-manis. Udah aku beliin seharian yang manis-manis, dia tetap marah-marah terus. Pas aku kasih ATM aku baru happy. Sempurnanya aku untuk dirimu, aku banyak yang mau. Nah yang kita tahu Kak Cantika, Kak Denada, ini kan punya anak-anak putri-putri yang cantik-cantik. Gen alpha berarti anak-anak. Gen alpha. Sama nggak sih permasalahannya tuh kayak zaman-zaman kita dulu ya. Kita kan sering banget mageran, sering banget main-main handphone. Nah ini ada satu video nih ya. Satu video. Kira-kira kayak gini nggak nih ya nih? Ketagihan gadget. Iya, ketagihan gadget. Ya? Cari gadget. Beda sama kita. Mungkin kakak juga ngerasain kalau kita zaman dulu kan bisa didikan VOC bisa di. Nggak bisa kita ngomong, mager. Udah. Benar. Iya kan? Kita nggak berani bilang, entar dulu mak. Terus kita nggak berani bilang, aduh. Nggak bisa. Kalau sekarang kira-kira Kalau anakku tuh satu cowok, Iya. umur 5 tahun. Dan dia kebetulan sangat-sangat aktif, anak kinestetik, gerak terus gitu Iya. ya. Keren, ya. Jadi memang di rumah maupun di luar nggak bisa diem sama sekali. Dan sekarang tuh lagi suka banget main bola. Jadi bangun tidur bener-bener langsung main melek bola. mata main bola. Iya, bener-bener kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget gadget nggak terlalu yang kayak tadi di VT-VT itu. Tapi memang tetap ada waktu dia main gadget. Karena dia suka bola, jadi ya main game-game bola. Oke, bola, terus Tapi- tonton bola. Iya, jadi dia bener-bener ngafalin pemain-pemain bola.
Oh, bola sepak bola? Iya, sepak bola. Bangun tidur belum sarapan udah penalti. Bener-bener, Janta, ayo Corner, Mak. sarapan dulu gitu. Justru itu yang aku ingetin, Janta sarapan dulu, jangan main bola dulu. Energinya kalau anak kecil Energinya kita luar salut biasa. ya. Aku penasaran, apakah kakak-kakak cantik ini kena didikan POC zaman dulu? Iya, Mbak. Ada cerita se-POC apa orang tua Iya, apalagi kan orang tuanya sangat keras kalau kita lihat ya kan. Iya, kalau aku di rumah nih, aku kerja apa aja nggak kelihatan. Ah, Pokoknya gitu. kelihatannya belum aja, kayak aku habis ngepel, habis apa, aku belum tiduran nih. Tiduran mulu katanya. Ada habis ngepel. Lagi kerja nggak dilihat. Sumpah itu bener aku ngerasain kayak gitu. Apa yang kita lakukan pasti nggak pernah dipandang dan dilihat. Iya. Salah aja. Ke warung mulu. Nanti dikit ke warung. Jadi ke warung. Ujung-ujungnya buka warung sendiri. Kalau kakak gimana? Gimana? Paham banget sih didikan VOC itu ya Iya dari kan? zaman dulu. Tapi alhamdulillah banget mama papaku nggak gitu sama sekali. Jadi lebih ngajak ngobrol ke anaknya. Ya misalnya kalau aku lagi butuh sesuatu ya ditanya apa namanya butuhnya apa. Tapi juga tidak memanjakan seperti itu. Terus mewariskan gaya hidup sehat itu sih yang tegas dari mamaku. Tegas banget ya dari dulu Tegas ya. banget gini. Ayo senam. Ah, dari dulu gitu ya? Iya dari kecil. Ayo senam. Terus aku senam sama ibu-ibu. Dulu rasanya berat banget, tapi sekarang baru terasa manfaatnya. Aku Mbak Emilia gimana? Dengar-dengar kata kalau nyanyi, nada tinggi dikeprakin sapu lidi. Ayo. Nada tinggi banget tuh. Aduh, pokoknya luar biasa. Jadi apa tuh mama itu almarhumah ya itu keras banget. Memang keras banget ya karena dia single parent kan nama jadi dia kerja juga gitu terus ngebesarin aku juga gitu. Jadi galak banget dan buat dia itu kayak kalau misalnya dia manggil aku gitu misalnya Mbak gitu kan Ya. gitu terus aku jawab gini aja nih jawabnya ya gitu atau gitu nggak Apa yang terjadi? oh nggak bisa Wow. Langsung apa yang melayang? Iya, ada aja yang melayang. Ada aja. Sebut aja apa yang ada di rumah tuh udah pernah ngerasain. Betul. Enggak lah, tapi pokoknya intinya mama itu sangat amat disiplin. Ya. Nggak boleh, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, yang kayak gitu-gitu. Kita lihat hasilnya sekarang. Sekarang, Karena dulu iya. kan ada pembentukan mental yang seperti Iya, itu ya. iya. Jangan dilihat kejamnya. Memang kita lihat ada hal-hal yang nggak masuk akal kadang-kadang. Seperti panci kan itu buat masak air. Ini bisa Bisa terbang. sapu. Aku pernah sama abang aku berdua. Ya. Dia lagi makan berdua nih, lagi makan. Lihat mama aku nih, ditanya mama, gimana masakannya enak gak? Aku sama abang aku nih almarhum lagi nih. Kepedesan katanya. Kepedesan katanya. Tadi mintanya segitu pedesnya diambil sapu. Dua-duanya piring terbelah sama dia. Tak. Tersinggung. Jatuh deh. Lapar dua-duanya deh. Dari situ kita jaga cara bersikap, cara berakhlak dengan orang tua kita tahu. Kalau dulu mereka bilang kalau dulu anggapannya galak, kejam. Ternyata itu tuh banyak nilai positifnya ya. Iya. Jadi buat kita yang sekarang Kan kan. namanya orang tua tantangan, challenge untuk membentuk anak-anak. Benar. Berbicara soal anak-anak, kakak berdua ini kan kalau Zumba kan ngajar anak-anak juga. Ada challenge tersendiri nggak beliau kalau lagi di kemana-mana? Ada PT-nya nih aku nih. Oh, ngedit. Iya Dit, aku ngedit juga. Sabar. Ada aja anak-anak kelakuannya ya. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak tadi itu? Pas lagi ngajar-ngajar. Oh. Aku dulu aktif ngajar anak-anak. Zumba, terus hip hop dance. Nah. Jadi ngelihat kayak gitu udah ya sering juga ya. Pasti ada aja anak-anak menggemaskan seperti itu. Sebenarnya tarik ulur aja karena gen alfa berarti ya. Iya, Anak-anaknya masuknya. beda sama anak-anak zaman dulu. Mereka udah pinter banget bicaranya, terus nalarnya tuh sangat-sangat kritis. Jadi kita harus bener-bener bisa ngebalikin apa yang mereka tanyakan. Kita banyak-banyak kasih pengertian aja. Terus kalau misalnya masih geraknya momongnya dia sendiri nggak apa-apa sih. Itu justru lucunya di situ ya anak-anak Di situ ya. Iya. Mungkin ada momen-momen kamu nunggu marah tapi masih ada orang tua. Tapi ada gitu. Iya, toilet. Tapi seru tahu ngajar anak-anak. Kritisnya tuh mereka
sekarang tuh beda sama dulu ya. Benar. Sekarang ada aja pertanyaannya. Benar, dan aku tuh dulu pas lagi yang tadi aku cerita aku jadi Zumba instructor tuh aku jadi instructor juga ambil sertifikasi sama untuk ngajarin Zumba Kids buat anak-anak. Jadi setiap seminggu sekali dulu aku tuh ngajar kelas Zumba Kids buat anak-anak di hari Minggu pagi. Itu benar-benar tantangannya lebih besar daripada ngajarin kelas Zumba untuk orang dewasa. Oh iya. Karena kan bagaimana caranya mereka harus tertarik, mereka Iya. harus happy, Mau mereka dia, harus iya, Kak. iya itu. Dan itu banyak banget dulu aku sampai virtual kan. Jadi aku sampai beli bikin tema-tema. Kayaknya misalnya hari ini temanya superhero. Jadi anak-anak itu pakai baju-baju superhero. Terus nanti aku tempel-tempelin balon-balon sama apa-apa yang di ruangan aku ngajar itu dengan apa-apa yang superhero. Tarik ya warna-warna. Jadi mereka tertarik, terus nanti pakai cerita, pakai apa gerakannya, aku ngikutin gerakan superhero, apa yang sebenarnya gerakan olahraga. Iya. Olahraga. TK ya. Kita jadi guru TK tuh seru banget. Iya, Boleh dipraktekin? Oh, iya. Boleh Kamu praktekin? jadi, Oh, iya, iya. kita kamu jadi kidos ya. Hah? Jadi anak-anak. Jadi anak kecil yang nggak bisa diem, Kidos. coba ya, coba. Ini coba. gurunya ya. Oh, boleh, oke, Boleh, oke. coba deh. Ayo, kita anak-anak ya, kita mau latihan ya Zumba ya. Ya, oke. Kita mulai. Halo. Kamu udah makan belum? Udah. Oke, kalau udah makan, sekarang kita latihan dulu ya. Kan anak kecil. Oh iya, anak kecil gitu. Anak kecil. Langsung dipukul. Aku mau disuapin susu ini. Aku teman kamu. Satu kelas. Ya udah itu ikutin Oke. gerakannya ya. Kita mau jadi apa? Superhero ya? Ya. Boleh bebas. Boleh, bagus. Spider-Man. Oh, Kamehameha. Kamehameha. Pinter. Iya, Aku di sini. Anak kecil gitu gak sih? Jadi kayak harus bener-bener imajinasi ya. Kalau kayak dia banget repot juga sih Oh, kita sih dipaksain kayak. ya. Iya. PR juga sih ya. Dulu Betul, anak-anak anak beneran gitu. sih. Repot. Oh, tadi saya belum masuk. Tadi saya mau masuk dulu. Oh iya, maaf. Ayo, semua lagi. Ayo. Ke depan. Iya. Terus. Iya. Ibu, Ikuti saya ya. orang tua mereka gimana? Banyak kelakuan nggak kira-kira mereka? Ya, Manis banget. baik. Oh ya, Semua kok. saya mau tegur kok. Bikin kamu kesel, saya mau tegur karena ini kan mahal banget kan di sini juga. Oh, iya. Kalian ini nggak di rumah. Kalau udah bikin ganggu nih, mohon maaf. Jangan kemana-mana, di OTW kalau begitu deh. Aku bergetar di satu dunia, mataku terbang sampai ke langit, rambutnya. Annyeong, saatnya kita masuk di sekte. Segmen favorit kita. Ini aku masak makanan-makanan Korea, ada Iya. jampong dan juga japchae. Kamu yang masak? Iya. Saatnya kita bilang, Bobo. Gak, aku punya all team. Iya, Aku punya all team karena ini aku yang approach. Masak ini buat Approach. Iya, oke. Emang apa jampong itu apa isinya? Jadi kalau jampong itu ya, itu tuh ada mimi Korea. Ada salah. Itu Jampong itu ini, japchae, Pak. japchae ini ada mimi Korea. Oke. Tuh. Nanya, ada apa aja nanya? Jampong itu ada isi apa aja? Isinya banyak banget ya. Ada mie. Ada seafood, ada mie. Seafood. Ada sawi. Ada ini selebgramnya KOL. Ayo sambil makan. Ayo boleh, ayo. Ini makanan sehat seafood ya. disesuaikan dengan bintang tamu kita kan. Iya. Ini kan hidupnya bugar sehat, makanya ini makanan-makanan yang Ada kimchi, ada acar lobak. lobak. Iya. Lobak Bu Ember ya. Jadi ambil-ambilan. Iya, Mandi. Buat mandi, ya kan? Iya. Kimchi itu sehat banget loh, karena dia tuh kalau nggak salah bagus banget buat pencernaan. Bener, karena dia ada probiotik. Rumah tangga. Probiotik, ya. Probiotik. Proteinnya tetap ada ya nih dari daging. Daging. Karbonya. Tetap dihitung ya. Nah, ayo. Ayo. Adena, makan sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Boleh dong. Nah ini pemirsa yang di rumah tahu kan, Kak Dena itu kan memang udah segala nyobain genre nyanyi dari zaman dulu sampai sekarang, ya kan? Semuanya genre, mau yang rap udah, R&B udah, dangdut Iya. juga. Tapi katanya nih ya, aku dapat sumber, katanya Kak Dena masih belum percaya diri dipanggil atau dikasih predikat sebagai penyanyi dangdut. Why? Apa? Karena itu udah Why? dangdut banget. Bukannya belum percaya diri, tapi memang aku merasa untuk bisa disebut sebagai seorang penyanyi dangdut, itu
harus mempunyai skill yang mumpuni lah. Ya, aku kan memang menyadari bahwa aku ini berangkat bukan dari genre itu. Ya. Aku berangkatnya dari rap, dari hip hop, dari Iya. R&B, dari pop gitu. Iya. Iya. Dan buat aku untuk bisa berada di dunia dangdut dan bisa menyanyi dangdut, bisa diterima di panggung dangdut, itu aja buat aku udah alhamdulillah banget. Betul. Aku tuh seneng banget karena senior-senior semua dan semua rekan-rekan musisi yang ada di dalam musik dangdut itu semuanya suportif banget. banget, ya. Jadi setiap kali aku bareng sama mereka dari dulu di awal-awal itu kan masih kaget banget ya karena beda banget tiba-tiba yang nge-rap tiba-tiba masuk ke dangdut gitu. Iya. Tapi semua tuh selalu yang kayak ngayomin banget, terus kayak ngasih tahu banget nanti harus gini, nanti gini biar gampang dikasih tahu bahwa cengkok itu tidak harus selalu pakemnya harus selalu begitu, kamu cari gimana caranya, yang kayak gitu-gitu. Dan itu menurut aku sampai dengan sekarang adalah belajar yang belum beres-beres. Jadi sampai sekarang aku masih belajar terus. Orang Den aja sampai. Oh iya dong. Ayo, Udah diakui karyanya ya. Tapi Kanji Kajua kan dulu Iya. tahu ya, nyanyi cilik ya kan, yang suara yang indah. Punya ini enggak? Lor model atau mantan? Lor. Penyanyi siapa? Lor. Role model, role. Panutan ya? Mungkin tanteku sendiri ya. Ada dong. Tanteku juga Penyanyi, iya. suka nyanyi, terus banyak yang bilang mirip juga sama tante, jadi suka ketuker. Kalau aku lagi jalan, pernah ke kawinan itu sama tanteku, bener-bener semua tamunya bilang, halo Mamah Minati lah, padahal kan ini tantenya Cantika, jadi memang udah bener-bener ketuker deh. Mama sama tante tuh. Ya, kadang-kadang kita aja masih suka. Kita aja suka tuker. Kemarin pas lagi main ke sini kan? Iya, kadang Oh iya pernah ya? Mana Cantika mana ya? Kalau kamu suka penyanyi siapa Siapa? yang idolakan? Kalau aku Role model. Ya role model kamu yang pengen Benyamin Sueb. Oh itu paling legend. Iya, itu legend banget. Legend banget. Karena kalau beliau udah nyanyi gitu ya, kayak hidup aja gitu. Benar. Entertaining banget ya, mau apa, mau ada kan ini suka ada kayak yang rap gitu ya. Deg. Iya kan, Kak? Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada lagi ya yang kayak beliau. betul sekali. Gitu, makanya aku pengen belajar seperti beliau. Setiap ada panggung besar aku selalu datang walaupun gak diundang. Walaupun nggak diundang. Ya kemarin aku nyanyi di hajatan tahu. Ada panggung gede di Bandung. Nah, terus Aku di jalan nih. Lihat aja. Aku buka kaca mobil kan. Hei, biar sengaja dipanggil. Hei, sini, aku naik. kamu nyanyi. Aku nyanyi, Kak. Nyanyi lagu ini. 2 lagu kemarin. Kereta Malam sama Cek Odam. Tahu Cek Odam? Enggak, itu lagu siapa? Lagu gue. Belum sampai sana berarti. Iya, promo sekalian kan. Tapi Gitu. coba nyanyiin lagu salah satu lagunya ini. Lagunya Benyamin. Kok Kebanyakan makan kimchi. nggak ada wijen. Kompor meleduk. Udah gitu aja. Abang pulang. Bakul nasi goyang-goyang. Abang pulang. Bakul nasi goyang-goyang. Abang mau apaan? Abang bawa bungkusan. Bungkusannya apaan? Beginian. Kok beginian ya apaan? Nanya lu kecometan. Kamu dicomot? Ya Allah, kakak makasih banyak. Terima kasih sehat selalu. Pokoknya jangan lupa saksikan Otowe jam Ada nama kasih, 15 sayangku. Sabtu Minggu hanya di Satu.